Cek. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pemirsa narasi dakwah dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya selalu mendapat lindungan Allah, maghfirah, rahmat, hidayah, taufik. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Cuma memang yang berubah itu suara. Jadi seperti ini sudah habis suaranya. Kalau satu yang kemarin suaranya masih kenting, sekarang habis. Nanti untuk bisa pulih kembali mungkin butuh waktu 3-4 hari, baru nanti bisa suaranya bisa pulih kembali. Tapi hari ini juga terporsir untuk hari ini ada 6 atau 7 tempat ngaji gitu. Jadi semoga Bapak Ibu semuanya selalu diberikan keberkahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pembuktian cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita mempelajari kitab yang sangat mulia ini, Syarh Syama'ilun Nabi. Paling tidak kita nanti bersaksi di hadapan Allah bahwa bukti kecintaan kita kepada Rasulullah adalah dengan kita mempelajari bagaimana akhlak Rasulullah, kita mempelajari bagaimana sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga harapan kita dengan kita belajar kitab Syama'ilun Nabi ini, kita menjadi semakin cinta kepada Nabi kita. Kita bisa ittiba dengan apa yang telah beliau tinggalkan. Beliau tidak meninggalkan harta, tetapi beliau meninggalkan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, yang apabila kita ikuti dan kita amalkan, maka insya Allah kita nanti akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan seluruh pemirsa narasi dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Syarah Syama'ilun Nabi, karangan yang ke-14 atau bab yang ke-14. Kalau di dalam buku Arabnya itu halaman 140. Jadi hari ini ngaji yang ke-13
Kita sudah sampai ke halaman 140. Semoga kita diberikan kemampuan, kemudahan untuk mengkhatamkan kitab yang sangat luar biasa ini. Baik. Judul yang ke-14. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan, memberikan kebahagiaan kepada mualliful kitab, kepada Imam At-Tirmidzi. Allah lapangkan kuburnya, Allah berikan kepadanya surganya. Amin ya rabbal alamin. Babun ma jaa fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tirmidzi menuliskan di judul nomor 14 ini, bab ma jaa fi sifati sayf. Bab yang menerangkan tentang saif. Saif itu artinya pedang. Jadi pagi hari ini kita membahas pedang. Ada yang bapak ibu yang membawa contoh pedang? Masya Allah. Oh gambar saja, Masya Allah. Pak Edo luar biasa. Masya Allah. Nanti mungkin kalau bahas makanan, nanti Pak Edo juga bawa makanannya Nabi itu. Jadi nanti ada lauk, ya, lauk. Ada yang berkenaan dengan lauknya Nabi, tentang tidurnya Nabi. Kemudian apa lagi? Salat duhanya Nabi, salat tatawu'nya Nabi, puasanya Nabi. Pokoknya macam-macam. Nanti ini menerangkan tentang kesadaran qiraahnya Nabi. Masya Allah. Bagaimana Nabi itu kalau sholat subuh baca apa, kalau sholat duhur baca apa, sholat tahajud baca apa. Kemudian nangisnya Nabi. Nanti judul yang ke-45 itu tentang nangisnya Nabi. Bagaimana tata cara nangis yang sesuai dengan syariat. Kasurnya Nabi 46. Ada lagi tentang tawaduknya Nabi. Ya Allah. Insya Allah kalau kita ikuti kitab ini sampai selesai, nanti kita akan mengetahui bagaimana keseharian Nabi 24 jam bersama Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Malunya Nabi. Monggo silakan. Kopi berjalan. Punya saya merah ini jadinya sekarang. Baik, monggo silakan. Kopinya dijalankan. Sambil menunggu teman-teman dari jamaah yang lain yang belum hadir. Bapak-bapak yang masih di luar, monggo silahkan untuk pinarak ke dalam. Pak Kani, Pak Birin, monggo silahkan. Monggo pinarak. Monggo Pak, monggo Pak. Sekali lagi bapak-bapak yang masih di luar, monggo pinarak melebur, monggo. Silahkan. Monggo Pak, monggo silahkan. Jadi ada kopi, ada wedang wedang monggo, yang masih di luar pinarak ke dalam. Jadi kalau semakin ini semakin hangat Bapak Ibu, semakin hangat nanti.
Baik. Sinten ingkang dereng yang belum kebagian siapa Bapak Ibu? Ada? Ya, baik. Yang belum kebagian bisa angkat tangan terus minta sama panitia. Oh enggak, Pak Anwar. Bismillah. Baik. Kita mulai nggih? Ya, baik. Bismillah. Insyaallah pagi ini kita akan membahas pedang Nabi. Pedang Nabi, Saif. Makanya Bapak Ibu sering mendengar ada orang bernama Saifullah. Saifullah artinya apa? Pedang Allah. Ada seorang sahabat yang disebut dengan pedangnya Allah. Jadi saking beraninya, saking punya sajaah, keberanian yang luar biasa, sehingga disebut dengan pedangnya Allah. Disebut pedangnya Allah karena memang beliau ini sangat menakutkan di medan perang. Namanya Khalid bin Walid Saifullah. Khalid bin Walid ini ikut mengikuti ratusan kali perang. Jadi ikut perang itu ratusan kali. Inginnya Khalid ini mati syahid. Jadi pengennya mati syahid. Tetapi kemudian qadarullah, Allah tidak menghendaki Khalid bin Walid mati syahid. Jadi sahabat itu kalau perang cita-citanya mati syahid, Bapak Ibu. Jadi kalau bisa saya perang ini nanti tidak pulang lagi tapi langsung gugur di medan perang. Makanya tidak heran kalau mereka pamitnya para sahabat itu kalau mau berperang itu adalah liqauna fil jannah. Dia pesan kepada istri, pamit kepada istri, "Dek, Bapak akan berangkat perang, wa liqauna fil jannah. Nanti kita ketemu di surga." Jadi ketika pamit itu langsung pamitannya ketemu di surga. Masya Allah. Pernah nggak bapak-bapak pamit begitu sama ibu? Mau berangkat kerja, insya Allah kita ketemu di surga. Bapak-bapak mungkin ditali di rumah tidak boleh keluar ya. Jadi beliau mengatakan kita ketemu di surga. Memang banyak yang berangkat terus tidak pulang karena gugur di medan perang. Maka si istri nanti akan ketemu dengan suaminya itu di surga, Bapak Ibu. Khalid bin Walid ini ikut ratusan perang, beratus-ratus kali perang, baik itu ghazwah maupun sariyah, perang bersama Nabi maupun perang yang tidak bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak pernah beliau terkena apa-apa, ya. Tidak pernah terluka parah di dalam perang. Mungkin kena hanya sedikit goresan pedang begitu aja. Kemudian akhirnya di masa tuanya beliau sakit, tidur di atas ranjang, dijenguk oleh para sahabat. Ketika dijenguk oleh para sahabat itu dia mengatakan, laqad khuttu mi'ata ma'rakah, kami telah ikut ratusan kali perang. Walam yusibni illa qaidan min shibran atau min qaidi ramh, dan kami selama ratusan kali perang itu tidak pernah terkena apa-apa kecuali hanya sedikit goresan pedang, tombak. Waha ana da'amutu ala firasyika ba'irin, kata Khalid bin Walid. Dan sekarang lihat wahai sahabat-sahabatku, aku terlentang sakit di atas kasurku seperti unta tua yang menunggu kematiannya. Jadi Khalid bin Walid ini merasa sedih karena tidak bisa gugur di medan perang. Dia merasa sedih karena harus meninggal di atas kasur. Tidak bisa merasakan mati syahid, itu sedihnya luar biasa, Bapak Ibu. Karena apa? Karena mati syahid itu, orang yang mati syahid itu seperti digigit semut saja. Kalau jenengan melihat ada orang yang maaf kepalanya pisah, tangannya putus, isi perutnya terburai ketika mati syahid, itu sebenarnya yang dia rasakan hanyalah seperti digigit semut. Mek kaya dicokot semut, tik.
Sementara orang-orang yang meninggal di atas kasurnya, meninggal di atas tempat pembaringannya, itu kematiannya sangat-sangat pedih. Ali bin Abi Thalib ketika perang melihat pasukannya kendor semangatnya mau mundur, Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada pasukannya, wahai pasukanku, di sini kalian mati, di rumah kalian juga mati. Ketahuilah bahwa ketika kalian meninggal di rumah, bukan di medan perang, maka la darbatu alfi sayfin ahwan min sakaratil maut. Ditusuk 1000 tusukan pedang itu lebih ringan daripada sakaratul maut. Jadi kalau kamu tidak mati di sini, kamu mati di rumah. Kamu mati di atas pembaringanmu, dan mati di atas pembaringan itu lebih berat daripada ditusuk 1000 kali pedang. Ketika mendengar motivasi itu Bapak Ibu hadirin, pasukannya semangat lagi. Oh iya, timbang dijojok pedang ping 1000 karena ngormati nang medan perang. Karena mati di medan perang itu kakorsin namli, hanya seperti digigit gigitan semut. Tetesan darah pertama yang menetes ke bumi itu hadirin, itu sudah yaghfiru dzunubahu, sudah mengampuni seluruh dosanya. Dosa-dosanya orang yang mati di medan perang tadi, tetesan darah pertama sudah terampuni dengan tetesan darah pertama. Tetesan kedua, ketiga, keempat. Makanya orang yang mati syahid itu dapat memberikan syafaat dengan izin Allah li sab'ina nafaran min ahlihi, untuk 70 anggota keluarganya. Makanya kemarin kita sampaikan, jenengan yang punya mbah pahlawan gugur di medan perang, jenengan hitung sampai sekarang sudah 70 atau belum jenengan. Maka jenengan masih mendapatkan syafaat dari Allah dari mbah jenengan itu. Dihitung, mbahku duwe anak 5 duwe anak neh 10. Wah aku sik nomor 29 Pak Ustaz. Wah, sik nyantol kurang siji gitu. Tapi kalau jenengan nomor 71 ya berarti tidak dapat syafaat itu gitu. Jadi orang yang mati syahid itu Bapak Ibu seperti orang yang digigit semut, kemudian darah pertamanya sudah mengampuni seluruh dosanya, kemudian dia meninggal itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, langsung dikubur dengan pakaian yang dia pakai ketika dia mati gugur di medan syahid. Dikubur langsung. Makanya sebenarnya kalau ada TNI, Polri yang gugur ketika tembak-tembakan itu, ketika mempertahankan negara dan sebagainya, itu sebenarnya dikuburnya langsung aja dengan seragamnya. Iya, tidak perlu dikafani lagi karena memang gugur dalam syahadah. Ya. Jadi langsung dikubur dan luar biasa ya Allah. Orang-orang yang mati syahid itu rohnya oleh Allah langsung dimasukkan ke dalam seekor burung, dibangunkan sangkar emas di bawah arsy. Setiap pagi dan sore dia terbang ke surga. Pagi ke surga, sore ke surga, terus begitu. Kemudian Allah bertanya kepada burung itu yang di dalamnya ada roh orang yang mati syahid tadi, apakah kamu memiliki keinginan lagi? Tidak ada ya Allah, sudah sangat nikmat ini. Ditanya lagi sama Allah 2 kali, kamu punya keinginan enggak? Tidak ada, sudah enak banget ini. Yang ketiga Allah bertanya lagi, kamu punya keinginan enggak? Apa kata orang yang mati syahid itu? Ya Allah, kalau engkau mengizinkan, hidupkan kami kembali ke alam dunia. Loh, untuk apa kamu hidup lagi? Supaya kami bisa perang lagi, bisa mati syahid lagi. Jadi orang yang sudah mati syahid enak-enak disangkar emas di bawah arsy, pagi sore masuk ke surga, keluar masuk surga, pengen hidup lagi, pengen mati. Berarti nanti syahid itu nikmat sekali Bapak Ibu. Mati syahid itu nikmat sekali. Semoga kita semuanya bisa mati syahid. Syaratnya perang di sini. Ya kita tidak mengharapkan, kita tidak berdoa bahwa Indonesia ini perang. Ya Allah, kita selalu berdoa Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan Indonesia ini negara yang aman. Tetapi kalau qadarullah nanti satu ketika di Indonesia ini terjadi peperangan, maka para bapak-bapak ini tidak boleh mundur. Makanya kalau di Surabaya tanggal 10 November kemarin, dulu 1945 ada yang namanya peperangan antara warga Indonesia, masyarakat Indonesia melawan siapa itu? Ya situlah, melawan musuhnya itu. Akhirnya difatwakan oleh Mbah Hashim itu radius 100 km dari Surabaya wajib fardu ain untuk berjihad. Jadi dihitung dari Surabaya 100 kilo ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan itu wajib untuk
Tidak hanya TNI, tidak hanya Polri, tapi semua yang mampu untuk berperang wajib untuk berperang. Masya Allah, waktu itu berperang melawan musuh, melawan sekutu itu. Ya, qadarullah, Allah berikan kepada kita kemenangan. Jadi kalau seandainya orang Islam itu tidak cari musuh, tapi ketika musuh datang tidak boleh. Kalau lari dari musuh itu termasuk salah satu dosa yang membinasakan. Jadi dosa yang membinasakan itu ada 7. Ada 7. Lek pitu dosa niki dilakoni, dilampahi, dikerjakan, maka ini akan binasa dunia akhirat. Termasuk salah satunya adalah al-firaru min yaumiz zahfi, lari dari medan perang. Lari dari medan perang itu dosa besar. Dosanya dunia, dosa akhirat. Neng donya cilaka, neng akhirat yang mlebu neraka. Illa tahayyuzan, kecuali dia lari itu untuk strategi. Jadi wis terdesak piye benae, ayo totok melayu. Pura-pura lari khilah. Nanti setelah lari musuhnya lengah, maju lagi. Tapi kalau lari terus-terusan itu dosa, Pak. Nah, termasuk ngaji begini, kalau ngaji ini juga perang ini, perang melawan kebodohan. Kalau belum selesai sudah lari dari sini, maka dosa besar. Makanya nih kalau tilik-tilik, makanya yang di luar kami suruh masuk. Monggo Pak, yang di luar silahkan untuk masuk. Biar kalau lari itu kelihatan gitu ya. Monggo Pak Sam, benar Mas Dian. Tapi kami husnudzon lah, yang di luar insya Allah tidak akan lari dari medan perang ya. Kalau di dalam kan mau lari dari medan perang kan sungkan. Enggak enak harus tapi. Jadi lari dari medan perang itu termasuk dosa besar. Kecuali untuk strategi, mengatur strategi, itu tidak masalah. Nih. Jadi nanti kapan-kapan kita akan terangkan 7 dosa besar yang membinasakan, namanya sab'ul maubiqat. Sab'ul maubiqat itu 7 dosa besar yang membinasakan pelakunya. Ya, termasuk sihir, ya, termasuk riba, termasuk lari dari medan perang. Nanti insya Allah kita sampaikan di pertemuan yang datang atau pertemuan-pertemuan yang lain. Bapak Ibu dan seluruh pemirsa narasi dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang pedangnya Nabi. Pedang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi tarjamah wa kadzalika ba'du tarajim allati taliha tata'allaq bi adawatil harbi. Nah, ini nanti judul ini dan beberapa judul setelah ini itu akan membahas tentang equipmentnya atau alat peralatan perangnya Nabi. Nanti mungkin kalau seandainya pedang ini selesai, kita lanjut dengan baju besi, kemudian dengan mighfar, penutup kepala yang dipakai untuk perang Nabi, kemudian imamah, surbannya Nabi, kemudian izarnya Nabi. Baru kemudian nanti di judul nomor 19 itu ada misyat Nabi. Misyah itu artinya cara berjalannya Nabi. Baik, nanti mungkin bisa kita persingkat yang judul perang ini, karena sekali lagi untuk urusan perang ini memang perlu juga kita ketahui, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengetahui keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti mungkin tentang baju besi dan sebagainya kita bahas secara singkat. Jadi judul ini dan beberapa judul setelahnya itu membahas tentang peralatan perang Nabi yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang. Maka musannif Imam At-Tirmidzi menyebutkan yang pertama kali adalah as-saifu atau saifu Rasulillah, pedangnya Rasulullah. Yang pertama kali dibahas adalah pedangnya Rasulullah. Apanya yang dibahas? 1. Min haitsu sifatuhu. Sifat pedangnya Nabi, bentuknya bagaimana? Nanti Bapak Ibu enggak usah takut, enggak usah bingung, karena nanti di sini ada gambar pedangnya Nabi insyaallah. Sifat pedangnya Nabi. Kemudian dari apa dibuat pedangnya Nabi? Kemudian yang ketiga kita akan mempelajari tentang mikbat. Mikbat niku pegangannya, apa namanya Bapak Ibu? Garannya. Garan ini bahasa Jawa, Pak. Niki yang melihat dari Jakarta ini garan, gagangnya. Gagangnya mikbat. Mikbat itu namanya gagang. Dan segala sesuatu yang berkenaan dengan pedangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa aqdu hadhi tarjamah ba'da tarjamati allati qablaha. Baik, saya mau tanya, pembahasan sebelum pedang ini pembahasan apa? Cincin.
Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang cincinnya Nabi. Untuk apa cincin? Jadi Nabi lebih menggunakan cincin itu untuk stempel, bukan hanya sekedar untuk zina, untuk perhiasan. Tetapi Nabi memakai cincin untuk apa? Di jari apa? Di kelingking. Berarti dipasno, Pak. Jadi memang dipasno yang kecil. Kalau terlanjur di jari manis dan jari tengah, ya itu karena sudah ukurannya besar. Tidak usah maksa-maksa ditaruh di jari kelingking. Jadi kalau antum mau pakai seperti Nabi, buat yang kecil taruh di jari kelingking. Di pertemuan yang lalu dibahas tentang cincin. Yang cincin itu fungsinya sebagai stempel. Nyentempel apa Bapak Ibu? Surat. Surat itu dikirim kepada siapa? Untuk apa? Untuk mengajak untuk masuk Islam. Jadi Rasulullah mengirim surat berstempel kepada raja-raja. Ingat loh, kepada raja-raja. Bukan kepada rakyat jelata, tapi kepada raja-raja. Kemarin sudah kita bahas itu termasuk metode dakwah, memanggil kepada pemimpin, memanggil kepada kepala dipegang, nanti buntut ekornya akan ikut. Jadi di judul sebelumnya itu adalah membahas cincin yang itu untuk stempel, dan di sini ada satu yang menarik, Bapak Ibu. Kenapa pedang ditaruh setelah cincin? Kenapa cincin dulu baru pedang? Ini yang mengatur buku ini, judul ini Imam At-Tirmidzi memang cerdas, jenius. Setelah bahas cincin terus bahas pedang. Nyapa kok ora pedang dhisik terus cincin? Wa hiya anna da'wata bil qalam wal lisan muqaddamatun 'alal muqatalah bis sayfi was sinan. Ini kata Syekh Abdul Muhsin Abdul Razak, bahwasanya dakwah dengan menggunakan qalam tulisan, wal lisan oral, dengan cara mengajak dengan lisan itu muqaddamatun, lebih diutamakan dan didahulukan daripada ad-da'watu bis sayfi was sinan. Lebih didahulukan daripada dakwah dengan menggunakan pedang, dengan menggunakan alat perang. Jadi kalau kemarin cincin itu digunakan untuk stempel, itu adalah dakwah bil qalam, mengajak orang dengan tulisan, atau kemudian mengajak orang dengan lisan. Maka kemudian tahapan selanjutnya lewes dijak waktu itu loh ya, waktu itu mengajak dengan kolam ditulisi ayo masuk Islam. Kalau ketemu didakwai dengan lisan ayo masuk Islam. Kemudian kalau mereka malah rewel, malah nantang-nantang, orang sang ngejak-ngejak ayo perangai, maka umat Islam tidak lari. Maka kemudian setelah itu barulah dakwah bis saif, baru Pak dakwah pedang. Kenapa kok tidak pedang dulu Pak Ustadz, kemudian baru cincin? Karena Islam itu dakwahnya mengedepankan qalam wal lisan. Makanya kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, di situ ada manhaj dakwah. Kesuksesan dakwah para mubalek itu biasanya kalau manut dengan aturan 125 ini. Tapi lek gak manut karo 100 surat An-Nahl ini, rata-rata dakwah gagal. Makanya ini yang dai-dai mubalek, kalau saya dan Anda pengen dakwah kita diterima dan berhasil, maka kita gunakan manhaj, metode dakwah, atau mungkin bisa dikatakan etika dakwah di surat An-Nahl ayat 125. Jenengan pun apalah ini ayatnya. Sampun apa nggak ayatnya? Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi paling tidak manhaj dakwah, metode dakwah, etika dakwah ini wonten 3. Ada 3. Kalau ini ditinggalkan, maka rata-rata dakwah itu akan gagal, selesai di tengah jalan. Nah,
Ud'u ila sabili rabbik. Maaf, ini agak nempal dikit karena memang ini luar biasa. Ini Imam At-Tirmidzi menuliskan pedang ini setelah cincin. Cincin gunanya untuk melegalkan, mengesahkan dakwah bil qalam dan bil lisan, maka kemudian dilanjutkan dengan dakwah bis saif, dan ini digunakan ketika dalam keadaan darurat. Jadi umat Islam itu pada saat itu berperang dalam kondisi darurat ketika ditantang oleh kaum kafir, oleh orang-orang musyrik. Maka kemudian baru pedangnya keluar. Pedangnya keluar. Bapak Ibu hadirin dan seluruh pemirsa narasi dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah mengajak orang, mengajak mad'u, mengajak objek dakwah itu adalah dengan thariqah atau manhaj. Yang pertama adalah bil hikmah. Jadi ngejak wong niku kudu bil hikmah. Napa bil hikmah? Hikmah niku napa sih? Begini. Hikmah ini kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam tafsirnya, hikmah itu adalah wad'u syai'i fi mawdhi'ihil munasib. Jadi yang disebut dengan hikmah itu adalah meletakkan sesuatu di tempatnya yang semestinya. Jadi yang namanya hikmah itu apa Bapak Ibu? Meletakkan, menaruh sesuatu di tempatnya yang memang semestinya dia ditaruh. Niku namanya hikmah. Maka pertanyaannya, kenapa kok dakwah itu harus pakai hikmah, harus membutuhkan hikmah? Karena begini Bapak Ibu, mohon maaf. Dakwah itu sebenarnya mengajak kepada orang yang belum mengerti. Jadi enek wong sing rong ngerti dijak. Enek wong sing rong salat dijak salat. Ada ibu-ibu yang belum pakai khimar menutup aurat diajak menutup aurat. Ada orang yang belum bisa baca Al-Qur'an diajak baca Al-Qur'an. Itu dakwah. Makanya saya pagi ini juga bingung wong jenengan wis ngerti kabeh kok sik kula jak. Yang rawuh ini kan orang-orang ngerti semua kan. Apalagi setiap Sabtu ikut ngaji di sini belum di tempat yang lain. Maka sebenarnya dakwah itu adalah mengajak orang yang belum mengerti dijak ben ngerti. Nah sementara jenengan iki pun ngertos sedaya. Niki pun ngertos sedaya nggih. Dereng. Makanya mohon maaf nggih. Kalau menurut Khalil bin Ahmad manusia itu tipenya ada 4. Yang terakhir yang kedua itu adalah la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang itu yang enggak ngerti tapi dia rumangsa lek enggak ngerti, Pak. Ada orang yang tidak tahu tapi memang dia merasa bahwa dia tidak, maka dia disebut orang yang jahil, orang yang bodoh. Nah orang yang bodoh seperti ini biasanya semangat untuk menuntut ilmunya luar biasa Pak. Ayo ngaji, siap, nah di pengajiannya di sana. Dia datang, kenapa? Karena dia merasa belum ngerti. Sing bahaya niku kalau la yadri wa la yadri annahu la yadri. Wis ora ngerti tapi rumangsa lek ra. Biasanya lek wong sing ngeten iki dijak ngaji rada angel. Ayo ngaji. Apa to sing Gus? Alah paling mek ngono-ngono tok. Apa to? Kopi ya. Jadi yang disebut dengan dakwah bil hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mohon maaf. Ada beberapa ustadz itu ketika dakwahnya di tempat-tempat anak muda. Niku nggih ustadz niku menyesuaikan Pak biasanya. Anak-anak mudanya pakai kaos ya ustadz dakwahnya pakai kaos. Coba jangan bayangkan saya sekarang maunya pakai kaos. Ngono kan insyaallah sok setu renek sing ngajine. Nya ustadz kaosan ya. Karena yang saya dakwahi di sini adalah para sesepuh lan pini sepuh. Soho aji sepuh. Jadi kula ngepasno paling ndak ngeten iki. Walaupun ada beberapa anak muda di sini yang ikut dakwah, ikut taklim. Ya, dakwah di tengah-tengah para tukang becak, ya menyesuaikan. Sebelum dakwah didumi sembako dhisik. Sembako. Terus dijak lek tukang becak moro, ayo Pak ngaji ya. Endi sembakone? Mesti nakone sembakone, Pak. Jadi orang-orang yang maaf secara ekonomi kekurangan niku distimulan dulu. Gila Pak, sembako nih. Bareng ngoten pinarak masjid ngaji. Itu namanya bil hikmah hadirin. Bil hikmah itu wal mau'izatil hasanah itu hampir sama. Itu intinya yang pertama timbulkan kesan bahwa dakwah mengajak kepada Islam itu adalah lemah lembut. Tidak menyakiti, tidak membuat
marah dan tersinggung. Jadi dakwah ki lek nyinggung sana nyinggung sini, buyar dakwah ini kemangga. Makanya nyon sewu niki mangke kula lek ngeten iki terus wonten sing tersinggung, angkat tangan mawon nggih. Ustaz saya tersinggung Ustaz. Nanti insyaallah saya minta maaf. Kita lihat bagaimana Sayyidina Hasan wal Husain. Bapak Ibu kenal Sayyidina Hasan wal Husain? Kenalan di mana Bapak Ibu? Masya Allah. Ada cucu Nabi namanya Hasan dan Husain. Hasan Husain itu putranya sinten? Putranya Sayyidina Ali. Masya Allah. Hasan Husain ini Bapak Ibu. Hasan Husain ini satu ketika ro'a ya rojulan la yuhsinul wudu. Ini salah satu contoh dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hasan Husain ini satu ketika melihat ada orang yang wudunya tidak benar. Ra'aya rajulan la yuhsinul wudu. Satu ketika melihat ada orang yang wudunya tidak pas, tidak benar. Wudunya ngawut. Mungkin baru membasuh wajah terus langsung cuci kaki ngoten nggih. Atau bagaimana? Wa arada ayyu'allimahul wudu as-sahih. Hasan Husain ini wah, Kang. Nyapa Dek. Niki sing kakange sing Hasanan apa Husain? Kang, iki wong ki wudune kok ndak bener ya, Kang. Lek awake dhewe meneng ae, ki engko ade dosa. Karena orang yang melihat sebuah kesalahan, kemungkaran kok tidak mengingatkan niku kena dosane, Pak. Jenengan kok lihat ada saudara, ada tetangga kok mboten subuhan. Subuh ngoten niku kok sik tutupan, kok jenengan mboten gugah. Sing dosa sing tangi ra gugah niku, Pak. Ya niki mau jenengan subuhan mriki tanggane sik krekepan apa tangi? Loh iya. Melihat ada orang berbuat kemungkaran atau maaf meninggalkan perintah sementara kita diam, acoh tak acoh cuek, niku sing ra ngelingne niku oleh dosane, Pak. Bapak-bapak melihat istri keluar-keluar kok ndak nggawe kudung, sing dosa bapak juga. Ya istri ya dosa, bapak ya dosane double. Melihat ada tetangga ndak sholat kok ra gelem ngelingne, minimal ngelingne. Jenengan diam bene, kono-kono aku. Sing penting aku soleh, kono ndak soleh ndak apa-apa. Duwe tangga ndak gelem salat, ndak gelem ngelingne. Sing ra ngelingne niku dosa, Pak. Bahkan dikatakan dalam riwayat itu kata para ulama, dosane sing ra ngelingne iku luwih gedhe timbang sing ra nglakoni. Karena bisa jadi yang ndak melaksanakan itu belum tahu sementara kita tahu hukum. Ngelingne. Maka kemudian Hasan dan Husain ini melihat ada orang yang berwudu tadi. Awake dhewe lek gak ngelingne wong sing kleru wudune iki dosa, Kang. Iya bener. Tapi piye lek ngelingne? Wong awake dhewe iki sik enom, sik cilik kok gak kowe sepuh. Ndek yo ewoh perkewuh. Kadang-kadang orang tua itu lek dielingne cah enom kan. Cilik dek ngisore ya. Jenengan ingat Bapak? Ngoten nggih. Pemane salat ngoten niku kon rapet, Pak rapet. Halah lagi cah cilik. Gimana Mas? Ini lek awake dhewe langsung ngelingne wong sing kleru wudune niki terus awake dhewe jelas iki engko ndak penak. Bisa jadi dia marah karena beliau lebih senior dari kita, beliau mungkin lebih banyak makan asam garam kehidupan sementara kita masih junior. Gimana? Kayak ngimami ngono, Pak. Sing sepuh barang ngono ki yo sok-sok iki ora gelem ngalahi kok suarane serak krungu barang iki. Sik to lek rong aku mati aja kok ganti. Akhirnya yang muda-muda yang hafid-hafid iku wis yo dadi makmum ae, padahal yang sepuh ini kadang-kadang bacaannya kurang tepat, kemudian suaranya sudah tidak terdengar, tapi tidak mau diganti menjadi imam yang tidak tergantikan seumur hidup. Padahal di belakangnya banyak para hufat, para hafidhul Quran yang bacaannya lebih bagus daripada, karena tua itu bukan jaminan Bapak Ibu. Kalau jadi imam itu aqra'uhum, yang paling bagus bacaannya, bukan yang paling asyahuhum, yang paling tua. Kalau menjadi tua itu semua orang akan tua, tapi menjadi akra, menjadi orang yang bagus bacaannya itu perlu perjuangan yang luar biasa. Hasan Husain ini diskusi piye Mas yo? Awake dhewe piye carane ngelingne wong sing wudune kleru kuwi supaya dia tidak tersinggung, supaya dia tidak marah, supaya tidak ilfil kepada kita, piye carane? Maaf ya Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini kan kekendelen ngelingne wong. Pak kleru iki Pak. Akhirnya kan orang itu bukannya dia menerima apa yang kita ajak tapi malah pegelnya awake dhewe.
Nah, bagaimana cara Hasan Husain? Wa arada ayyu'allimal wudu. Pengen Hasan Husain ini mengajarkan wudu kepada orang yang wudunya salah itu tadi. Mungkin lebih tua, mungkin lebih senior dari Hasan dan Husain. Tanpa ingin menyakiti, tanpa menyinggung perasaan orang yang salah wudunya itu. Kemudian apa kata di sini dikatakan? Fama kana minhuma illa annahuma ifta'ala khusumah. Akhirnya Hasan Husain ini pura-pura bertengkar. Ngene, ada gelut. Jadi ada gelut. Jadi Hasan ada gelut tentang babakan wudu. Wa kullun minhuma yaqulul akhar anta la tuhsin. Jadi Hasan mengatakan kepada Husain, "Sen, wudumu keliru." Lah Husain ya ngono. Ah, ndak, wudumu sing keliru. Karo bengok-bengok ngoten di hadapan orang yang wudunya salah tadi. Sampean keliru wudumu. Ora, sampean sing keliru wudune di hadapan orang yang salah wudunya tadi. Domblong iki nyapa putune Nabi kok gelut nang kene. Kemudian summa tahakama ila hadzal rajul. Kemudian Hasan Husain ini iya kebetulan enek bapak iki. Pak nyun sewu Pak. Kula kalih dulur lanang kula niki niki wau tukaran. Tukaran apa Pak? Tukaran apa Mas? Nek cara sumber gedonge ngono. Niki kula niki wudu kula paling bener, luwih bener timbang mbok. Tapi dhek ndak trimo lek wudune dhek niki bener. Saiki kula nyuwun tulung kata Hasan Husain. Nyuwun tulung apa? Panjenengan jadi jurinya. Coba nilai mana wudu kami yang paling benar. Jadi tiang yang keliru wudu malah dadadene wasit. Nyuwun tulung nggih Pak? Iya. Jadi yang pertama kemudian Hasan wudu. Oh, Hasan berwudu dengan sebaik-baik wudu. Wong putune Nabi kok. Wudune jantiku apik-apik nih. Wes, sudah Pak, sudah wis dinilai. Kemudian Husain wudu. Husain juga tidak kalah bagus wudunya, wong wudu cucunya Nabi Bapak Ibu. Wudu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah dua-duanya selesai wudu, kemudian Hasan dan Husain ini tahakama ila hadzal rajul. Kemudian bertanya kepada laki-laki tadi. Ayyuna afdalu minal akhar. Pak, dari penilaian Anda tadi mana yang lebih baik? Wudu saya atau wudunya Husain? Kata Hasan. Mana yang paling baik? Wudu saya atau wudunya saudara saya? Apa kata laki-laki tadi? Kullun minkuma ahsan wa ana alladhi ma ahsantu. Awakmu loro ki apik kabeh. Sing ora apik aku. Sing ora apik aku bane wudu ora ngono. Ya Allah, Pak. Jadi dua-duanya itu berwudu dengan sebaik-baik wudu, minta sama laki-laki tadi, pundi Pak sing paling apik? Apik kabeh. Terus sing mboten saya sinten? Sing ora apik aku, Pak. Ya Allah. Jadi mengingatkan orang tanpa menyakiti. Tanpa menyinggung. Contoh umpamanya, yang datang ini maunya enek wong sugih kayak melecing ngono, Pak. Langsung ustadznya dipeseni takmir. Ada yang kaya tapi melecing. Ngelebok ini kota infak mek 5.000 Pak Ustadz. Lu kok ngerti? Kula lirik wau. Tolong disindir ya Pak Ustadz. Langsung Bapak Ibu. Orang kaya itu kalau pelit nanti di hari kiamat kekayaannya itu akan datang kepadanya menjadi ular gubet ngemplok wong sing sugih kuwi. Apa nek sing mek ngleboni infak mek 5.000 kuwi. Sugih tapi mek ngleboni 5.000 nanti akan digubet ular, dimakan sama ular. Krek, hancur, dilepeh dadi wong neh, dimakan lagi, hancur, makan lagi. Kemudian teh, sapa Allah? Kowe iki sapa Allah? Ana maluka wa anakan zuka. Aku hartamu, aku simpenamu, sing kok umpuk-umpuk kae, sementara infakmu mek 5.000. Terus sampai kapan sampean ngeremus aku? Sampai kholidina fiha, selawase. Terus sama ustadznya disampaikan, dan di sini ada yang seperti itu. Lungguhe ning poncotan nyenden. Wah. Ngono kuwi jenenge nyinggung. Ndak usah, kecuali guyon nggih. Ndak boleh. Jadi dakwah itu sudahlah menggembirakan. Wong awake dhewe gelem rawuh ngaji sukarela tanpa paksaan sudah alhamdulillah. Nggih napa Bapak Ibu? Luar biasa ini. Al Furqan ki arang-arang iso bek koyo ngene iki. Biasane wong 5, wong pira? Ya rong larik lah.
Ya memang jamaahnya cuma segitu gitu loh. Ya alhamdulillah Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya dakwah itu menggembirakan. Oke lah Ustaz, kan ada basyiron ada nadhiron. Iya, ada basyiron ada nadhiron. Kadang-kadang dakwah itu menggembirakan. Bapak Ibu nanti kalau jenengan sergap ngaos, insya Allah jaminannya surga. Wow, marem Pak. Insya Allah jenengan mangkila infake kata, insya Allah niku menjadi jariah Anda, insya Allah jaminannya surga. Marem Bapak Ibu lek ngajinya sambil tidur, maka nanti di hari kiamat juga keturun. Jadi ada basyiron, ada nadhiron, ada targhib, ada tarhib. Lek ngaji niku ngedeni terus. Jadi ngaji niku sing dicerak bang azab kubur. Jadi ben pengajian mesti hati-hati dengan azab kubur. Hati-hati dengan kematian. Hati-hati dengan neraka jahanam. Sing ngrungokne barang ya alah. Kayak lho Ustaz neraka jahanam gitu. Karena yang dibahas kan neraka jahanam terus, Pak. Kan sekarang itu ada ustadz yang ya memang spesialisasinya masing-masing. Ada ustadz yang menerangkan kiamat saja, disebut dengan ustadz hari akhir. Ada yang menerangkan PKI saja, ustadz. Enggak. Masa ustadz PKI, ustadz yang menerangkan spesialisnya PKI kayak gitu. Kayak Ustadz Alfian Tanjung itu kan menerangkan, kalau udah menerangkan masalah PKI kan luar biasa itu. Ustadz Zulkifli Muhammad Ali itu juga kalau sudah menerangkan masalah kiamat kan luar biasa itu. Yang nonton, yang melihat itu bisa nangis-nangis itu. Ada ustadz yang menerangkan sedekah. Jadi ustadz dari sedekah. Sampai pernah Bapak Ibu satu ketika di salah satu masjid di salah satu kampus besar itu, ketika ustadz menerangkan sedekah itu langsung ibu-ibu setelah itu langsung kalung gelang itu melumpuk nih gini. Karena memang termotivasi dengan sedekah. Iki mangke lek kula bahas sedekah kira-kira kalung gelang melumpuk napa nggih? Ada yang spesialisnya masalah sedekah. Ada yang waris, bahas waris saja. Ada yang masalah babakan muamalah, riba halal haram, Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi. Itu jenengan kalau bahas halal haram masalah itu harta halal harta haram itu Dr. Irwandi. Jadi ada spesialisasi masing-masing. Kalau Ustadz Anan spesial apa? Enggak tahu, enggak jelas. Ya sing penting apa disuwun apa nggih insyaallah semampu saya sampaikan. Baik. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niki mau bahas napa kula kok cung ting-ting. Napa? Bil hikmah. Pedangnya nanti dulu. Dakwah itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hasan Husain menerangkan kepada laki-laki yang keliru wudhunya dengan cara yang baik, tidak menyinggung, tidak langsung Pak wudhumu keliru Pak, keliru Pak, gak sah sholat sampean. Bayangkan betapa jenengan kalau begitu kan Pak, yo tersinggung, pernah cilik sing eling. Baik, misal yang lain Bapak Ibu. Satu lagi saya kasih misal, kita kasih misal. Rasulullah SAW ketika ada seorang pemuda yang datang kepada beliau, ya Rasulullah, izin li bizina. Ya Allah, izinkan aku berzina, kata pemuda itu. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi, bilang sama Nabi, ya Rasulullah, izin li bizina. Izinkan aku berzina. Gimana ini? Ini kalau Rasulullah tidak sabar langsung, kamu itu gimana? Kan gitu Pak. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Bagaimana mengingatkan pemuda yang memang ya elek-elek Pak, ini karena zina tidak izin Pak. Sing susah niku lek zina glunu ora izin, Pak. Jadi dia izin dulu sama Rasulullah. Rasul, saya ini pemuda Rasul. Cah enom sing gelora saya ini masih bergejolak. Wah, banget nih cewek ayu ki rasane deg-deg ser saya Rasul. Apalagi sekarang ini banyak godaan cobaannya. Izinkan saya zina Rasul. Apa kata Rasul? Bagaimana kalau seandainya yang engkau zinai itu adalah ibumu sendiri? Bagaimana kalau yang seandainya yang berzina itu adalah kakak perempuanmu sendiri? Bagaimana kalau bibimu sendiri? Akhirnya apa kata pemuda itu? Ya Allah, ya Rasulullah, saya tidak akan berzina. Saya tidak suka kalau ibu saya dizinai orang. Saya tidak suka kalau kakak, adik perempuan saya, anak perempuan saya dizinai orang. Sama kalau kamu berzina dengan perempuan, kamu telah menzinai ibunya orang, kamu menzinai kakaknya orang, kamu menzinai
anaknya orang. Bagaimana perasaan orang yang ya, kakaknya, saudaranya yang kamu zina, mesti sakit kan? Oh iya Rasul, nggih ngeten. Kula mboten zina saat ini. Mboten, Pak. Jadi tidak kemudian kamu itu gimana? Enggak malah enggak dimarah-marahin, Pak. Jadi pakai kata tarhib. Tarhib itu artinya memberikan kabar gembira, tidak selalu nakuti. Nah, oleh karena itu hikmah wal mau'idatul hasanah itu memberi nasihat. Maaf, Bapak Ibu, menerima nasihat niku berat napa mboten? Apalagi seorang orang tua dinasihati anak. Coba, lek wong tua nasihati anak niku seenteng. Lek tanasi bla bla bla. Ringan. Sing nyangoni sapa? Sing ragati sapa? Lek awakmu gak ngrungokne nasihatku, putus. Sangumu putus. Selesai. Yang berat itu kalau anak menasihati, karena dalam pandangan orang tua anak itu yo anak. Biyen sing nglairne aku, maaf, yang nusoni aku, yang ragati aku, lho kok saya kok nyeramai aku. Yo, sinten sing ngoten? Memang kadang-kadang sulit bagi orang tua itu menerima nasihat dari anak. Sulit. Ketika anak mengingatkan orang tua itu kadang-kadang orang tua menolak. Alah, apa tuh cah cilik. Jadi memang berat, Pak. Jadi menerima nasihat itu berat, apalagi kemudian menjadikan hati sakit lebih berat lagi. Makanya ketika menerima nasihat itu berat, maka sampaikan nasihat itu dengan cara yang terbaik. Bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Kalau orang yang kita ajak itu adalah mujadalah, dia membantah, maka jadilhum billati hiya ahsan, maka debat dia dengan cara yang terbaik. Jangan kemudian emosi. Kalau sampai berdebat dengan emosi ini tidak baik, Pak. Jadi berdebat itu jangan dengan emosi. Baik, itu yang pertama. Jadi surat An-Nahl ayat 125. Bil hikmah mau'idatul hasanah, kemudian mujadalah, berdebat dengan cara yang baik. Baik, kita lanjut. Ini masih mukaddimah, Bapak Ibu. Jadi kenapa kemudian pedang ini diterakhirkan sebelum cincin? Karena dakwah dengan lisan, dengan kolam, dengan tulisan itu didahulukan daripada dakwah dengan pedang. Kita lanjut. Wa tahdhiruhum mimma alaihim alaihi minal kufri billah wa takdzibil haqq faqaddama awalan dzikrul khatim. Maka kemudian Imam At-Tirmidzi menuliskan cincin dulu, kemudian setelah itu baru pedang. Wa bihi yu'lamu anna dakwah bil qalam kitabatan wa bayanan wa idahan wa nushan wa taujihan wa wa'dan wa muqaddamatun ala dakwah bisayfi sinan. Sudah. Qauluhu, perkataan Imam At-Tirmidzi, babu ma jaa fi sifati sayfin nabi. Pembahasan tentang pedang Nabi Muhammad SAW. As-sayfu huna mufrad. Saif itu pedang satu. Mufrad itu satu. Tetapi mudhaf. Dan kaidahnya bahwasanya sesuatu yang mufrad dan mudhaf itu fa innahu ya'umu, dia umum. Berarti seperti yang disebutkan oleh para ahli ilmi bahwa pedang Nabi itu tidak hanya satu, Bapak Ibu. Pedang Nabi itu tidak hanya satu. Kalau Bapak punya pedang enggak, Pak? Sana sekolah pedang nih ceritanya. Baik. Untuk apa, Pak? Untuk membinasakan sapi, Pak. Mesti pas kurban ya, Pak. Jadi pedang Nabi itu tidak hanya satu. Berapa pedang Nabi? Pedang Nabi itu kata para ahli ilmi jumlahnya tis'atun, 9. Jadi kalau ada orang yang bertanya kepada jenengan berapa jumlah pedang Nabi, jawabannya 9, Bapak Ibu. Sama seperti istri beliau 9. Berarti kalau istri jenengan satu, pedangnya berapa? Satu aja, Pak. Waqat yakunu, waqat takunu ijtama'at indahu fi anin wahid. Kadang-kadang 9 itu dipakai sekali, Pak. Jadi dalam perang itu 9 pedang dibawa semuanya. Jadi kayak tukang suling. Jadi sulingnya gede, kok dong suara sing cilik. Sama ketika 9 itu bawa semuanya. Waqat yakunu malakaha fi awqatin mutafawitatin wa huwa aqrab. Tetapi
Kadang-kadang pedang itu hanya dibawa satu-satu ketika perang, dan ini lebih tepat daripada yang pertama. Jadi Rasulullah SAW itu membawa satu pedang ketika perang, nanti ketika perang lain dibawa lagi sesuai dengan musuhnya. Kalau musuhnya ini banyak, maka pedang dibawa panjang, Pak, biar tebasannya itu bisa sekali tebas bisa banyak yang kena. Tapi kalau perang-perangnya kecil-kecil aja ya, yang pedang-pedang yang kecil-kecil aja. Ya, bukan keris loh, pedang. Kalau keris itu adalah Jawa, kearifan lokal Jawa. Waqad dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi kitabih. Ibnu Qayyim menyebutkan 9 pedang ini di dalam bukunya, namanya buku Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad ini sering disebutkan, Bapak Ibu. Zat itu artinya bekal, ma'ad itu tempat kembali. Berarti bekalnya tempat kembali. Bapak Ibu silahkan cari kitab Zadul Ma'ad. Pak Tukiran langsung nyari Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad karangannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini luar biasa buku ini. Jadi bagaimana bekal kita untuk menghadap kepada Allah itu dituliskan dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya, mungkin terjemahnya sudah ada. Kemarin disampaikan terjemahnya sudah ada. Di dalam kitab Zadul Ma'ad diterangkan nama-nama pedang. Ternyata pedangnya Nabi itu punya nama masing-masing, Bapak Ibu. Jadi memang sangat, kalau Rasul itu sering menamakan sesuatu, benda-bendanya itu dinamakan. Maka tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu menamakan benda-benda kesayangan Anda. Umpamanya jenengan punya motor, jenengan namakan. Namanya apa Pak Ustaz? Namanya kalau warnanya hitam namanya Al-Aswadi. Blacky. Namanya Al-Aswadi atau Aswad. Aswad niku hitam. Nanti Aswad. Oh itu motornya warnanya hitam. Tapi jangan istrinya disebut Aswad. Mana Aswad? Siapa? Istri saya Aswad, Pak Ustaz. Karena memang hitam. Aswad. Tidak apa-apa. Kalau yang putih Abyad, Baido ya, Baido. Mana Baido? Baido itu motor putih. Tidak apa-apa menamakan. Rasul pun menamakan pedangnya yang punya nama, Pak. Tahu namanya pedangnya Nabi yang 9 itu, Bapak Ibu? Masya Allah. Yang tahu dapat hadiah. Yang tahu yang punya kitab ini. Saya tahu. Nah, wa dzakara Ibnu Qayyim fi kitab Zadul Ma'ad asma'a suyufihi. Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad nama-nama pedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jama'aha ba'du ahli ilmi, dan sebagian ahli ilmu mengumpulkannya fi baitaini dalam bait syair. Masya Allah. Jadi jeneng pedangnya digawe syair, Pak. Syair. Lagunya pripun Pak Ustaz? Mau lagu apa? Masuk lagu dangdut. Nah ini lagunya begini. Lihadina minal asyafi tis'un rasubu wal mikhdamu dhul fiqar qadibun hatfun wal battaru adbun wa qal'i wa ma'thurul fujar. Ini adalah nama 9 pedangnya Nabi. Apa itu? Yang pertama, nama pertama pedangnya Nabi adalah Rasubu. Rasub. Napa namanya? Rasub. Rasub. Nama pedangnya Nabi adalah yang pertama Rasub. Rasub. Yang kedua Mihdam. Yang kedua apa? Mihdam. Jadi pedangnya Nabi itu namanya Mihdam. Ada yang Rasub. Yang ketiga Zulfikar. Tekonggale Zulfikar. Itu kayak judulnya lagunya Romai Rama itu. Zulfikar, orang memanggilmu. Zulfikar, itulah namamu. Zulfikar itu termasuk salah satu nama pedangnya Nabi. Zulfikar. Kemudian Qadib. Qadib. Apa Bapak Ibu? Qadib. Qadib itu sesuatu yang tegak. Qadib. Bagi yang tidak bawa alat tulis, buka aja nanti narasi dakwah ngopi bareng, subuhan bareng Masjid Al-Furqan part 13. Kemudian Hatfu. Hatfu. Kemudian Al-Battaru. Al-Battaru, nama pedangnya Al-Battaru. Kemudian Adbun. Adbun. Kemudian Qal'i. Nomor pinten niku?
8. Qal'i. Kemudian yang terakhir ma'thurul fujari. Ma'thurul fujari. Ayo diucapkan bareng-bareng. Apa nama pedangnya Nabi? 1 Rasub, 2 Mihdam, 3 Zulfikar, 4 Qadib, 5 Hatfun, 6 Batar, 7 Adbun, 8 Qal'i, 9 Ma'thurul Fujari. 9 pedangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Bapak Ibu, kita lanjut ke hadis yang pertama di pembahasan ini, nomor 105. Haddatsana Muhammad bin Basyarin qala haddatsana Wahb bin Jurairin qala haddatsana Abi an Qatadah an Anasin, dari Anas bin Malik qala kanat qabi'atu sayfi Rasulillah min fiddah. Dikatakan oleh Anas bin Malik bahwa qabi'ah, cekelan gagang garan pedangnya Rasul, itu terbuat dari perak. Perak. Mana yang perak ini? Baik. Pedang nomor 4. Pedangnya songo kok, pedangnya nek teko nomor 4 ya, Pak. Pedang nomor 4. Gambar nomor 4 maksudnya. Ada tulisannya apa ini? Wala saiful adun. Oh, ini Zulfikar. Ini pedang ini namanya Zulfikar. Zulfikar. Ini tulisannya ada. Zulfikar. Zulfikar. Jadi Zulfikar niku modelnya pucuke iki kaya anu. Lincip loro. Zulfikar. Bermata 2. Jadi Zulfikar ini bermata 2. Nek nyudik ya apa-apa. Bentuknya melengkung Zulfikar ini. Kayak samurai, tapi matanya 2. Nah ini gagangnya ini dari perak. Zulfikar. Ada namanya. Yang lainnya tidak ada namanya. Yang jelas ini Zulfikar, Pak. Zulfikar ini ada di sini. Qabi'ah itu ini ya. Qabi'ah itu apa, Pak Ustadz? Qabi'ah itu ya. Qabi'ah itu adalah perbatasan antara gagang dengan pedang itu. Apa namanya? Kara. Jadi kalau ini pegangan makbat, kemudian ini pedangnya di tengah-tengahnya ini. Untuk apa fungsinya? Ya. Fungsinya adalah li'alla tanzalikul yad, supaya tangan ini tidak keplese, Pak. Jadi enek karake niku kan mboten keplese nyanggone pedang. Jadi seperti pisau atau sabit itu kalau ada perbatasannya, palnya itu kan tidak kebablasan ngoten lek megang. Jadi apa namanya, qabi'ah itu adalah itu yang ini Pak. Yang ini. Jadi perbatasan antara mikbat pegangan dengan pedangnya itu dibatasi oleh qabi'ah. Qabi'ah itu artinya apa Pak? Karai pedang, supaya tidak ngeslong, tidak tergelincir ke pedangnya ketika dia memegang, sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu min fiddatin, karahnya adalah terbuat dari perak. Fa innahu yadullu ala rukhsah fita, dan boleh pedang itu boleh dihiasi dengan perak. Wallahu a'lam. Kemudian dikatakan, ini masih berkenaan dengan pedang karahnya Nabi. Dikatakan di dalam hadisnya Abi Umamah radhiyallahu anhu, laqad fatahal futuh qaumun ma kanat khilyatu rusuyufihim dzahab wala fiddah. Bahkan di dalam hadis yang lain, Bapak Ibu, pedangnya Nabi ini emas karahnya itu. Seperti ini emas, ini emas. Boleh. Karena bukan dipakai di badan. Jadi pedangnya Nabi diriwayatkan dari emas, anunya, apanya mah, karahnya itu. Karahnya dari emas. Kita lanjut ke hadis 106. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muadz bin Hisham qala haddatsani Abi
an Qatadah an Sa'id bin Hasan bin Abil Hasan kanat qabi'atu sayfi Rasulullah min fiddah. Sama. Nomor 106 itu sama, karah pedangnya Nabi itu terbuat dari perak. Hadis 107. Hadatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sadran Al-Basri qala hadatsana Thalib bin Hujair an Hudin wa huwa ibnu Abdullah bin Sa'din an jaddihi qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa ala sayfihi dhahabun wa fiddah. Ketika Rasulullah masuk ke Mekah untuk Fathul Mekah, ternyata di pedangnya itu ada emas dan peraknya. Ini emas, ini juga emas. Jadi pedangnya Nabi itu ada emasnya. Ini yang berkenaan dengan pedangnya Nabi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis yang sebelum terakhir, hadatsana Muhammad bin Suja' al-Baghdadi qala hadatsana Abu Ubaidah al-Haddad an Utsman ibn Sa'id ibn Sirin qala sana'tu sayfi wa ala sayfi Samurah bin Jundab wa za'ama Samurah annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Hanafiyan. Ini adalah menerangkan tentang Ibnu Sirin mengatakan dari siapa ini? Dari Samurah, bahwasanya Samurah ini adalah membuat pedangnya, yang pedangnya itu seperti pedangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan wakana Hanafian, dan pedang ini adalah dari Bani Hanifah. Hadis terakhir, hadis nomor 109. Hadatsana Uqbah bin Mukram Al-Basri qala hadatsana Muhammad bin Bakrin an Utsman bin Sa'id bin Sa'din bihadzal isnad wa nahwuhu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadis terakhir ini sama dengan hadis yang sebelumnya. Yang intinya apa? Intinya adalah pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhias. Jadi ada hiasan emasnya dan juga ada hiasan peraknya. Tapi juga ada yang mengatakan juga terbuat dari besi saja. Ini besi saja. Jadi yang hadis pedang ini adalah terbuat dari apa? Dari besi, insyaallah. Itu adalah yang berkenaan dengan pedangnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya judul selanjutnya ini adalah berkenaan dengan baju besi. Dir'on itu ada apa? Baju besi. Yang sebenarnya kalau kita ceritakan sedikit tentang baju besi ini, bahwasanya Rasulullah SAW itu memakai baju besi. Kenapa? Untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Berarti pertanyaannya, apakah Rasulullah punya ilmu kebal? Tidak ada. Lah kok awake dhewe umat Nabi kok pengen kebal, otot kawat balung mesti sampai ngelakoni sembarang-barang supaya kebal. Orang yang punya aji-aji seperti itu biasanya matinya sulit. Makanya siapa yang punya pegangan-pegangan seperti itu, yang punya jimat-jimat seperti itu, biasanya dia akan mengalami kesulitan ketika nazak sakaratul maut. Ada orang yang koma itu sampai 1 bulan ndak mati-mati, ternyata punya pegangan. Bapak Ibu punya pegangan? Apa Pak? Saya punya pegangan Pak Ustadz. Apa? Ini koneng sorbantal nih, duit 5.000 Pak Ustadz. Jadi Rasul saja yang Nabi itu ketika perang berdarah-darah. Lah kok awake dhewe kok ora gelem berdarah-darah? Nabi itu berdarah-darah Bapak Ibu. Ketika perang Uhud terkena sabetan cakram, terkena tombak, berdarah, giginya copot, pelipisnya sobek. Nabi niku. Lah kita ini apa? Kok pengen kebal? Punya saifi angin. Nabi punya saifi angin apa enggak? Ya alhamdulillah jenengan hidup sekarang. Orang-orang dulu mungkin punya seperti itu dan sulit. Saif, bukan Saifuddin gitu, saifi angin. Jadi kadang-kadang kita ini ingin ikut perguruan apa, silat, ingin punya tenaga, wah ambruk kabeh, wah turu kabeh. Nah ini kan tidak bisa seperti itu. Maka kalau ikut persilatan, silat itu ya cari yang seni, jurus. Tidak usah mempelajari ilmu-ilmu yang mohon maaf, nanti di sana ada unsur-unsur ilmu hitamnya, ada mistik-mistiknya. Naudzubillah min dzalik. Rasulullah itu bisa perang tapi tidak pernah menggunakan seperti itu Pak. Rasulullah ketika dikepung oleh pasukan Uhud yang jumlahnya ribuan, beliau sampai mengatakan beliau tidak menggunakan tenaga dalam. Kalau beliau mau kan langsung wah langsung miber kabeh kan. Tapi tidak begitu Pak. Apa kata Rasulullah? Kata kepada 9 sahabat, sahabat 9, siapa yang hari ini melindungi Rasulnya maka jaminannya surga.
Sapa sing melindungi Nabi pada hari ini dari serangan musuh, surga baginya. Siap. Apakah yang melindungi itu juga kebal? Enggak. Satu maju dari Ansor, tangan putus, kaki putus, ada yang lain, ada yang kepala putus, ada yang, ya Allah, ini ku sahabat nih. Nabi waktu itu sudah berdarah-darah Bapak Ibu. Untungnya dengan izin Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Tolhah bin Ubaidillah ini jago manah. Akhirnya dipanai pasukan itu, Rasulullah bisa menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri bukan dengan ilmu hitam. Wal iyadzubillah, Rasulullah tidak seperti itu. Padahal Rasulullah itu kalau mau Bapak Ibu ditawari oleh Allah, Muhammad, napa ya Allah, kamu mau nggak saya kasih? Kasih apa ya Allah? Mukjizat. Seperti nabi-nabi sebelum engkau Muhammad. Musa ketika kepejeng kepepet, sini laut, belakang Fir'aun, tongkat pukul, laut terbelah, lewat. Ketika umatnya haus, pukulkan tongkat di batu, memancar berapa? 12. Ketika umatnya kepanasan, panas kipas angin ini piro iki, langsung mendung. Niku wa dhallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Langsung Pak, mendung niku mengikuti Pak. Jadi ngalor ya mendungi melok ngalor, ngidul mendungi melok ngidul. Jadi persis lek jenengan macul ning sabun lho. Iya terus macul ngidul mendungi melok ngidul. Tapi niku bukan mukjizat niku. Jadi ikut terus. Ketika umatnya kelaparan, wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Nih tak kasih manna dan salwa. Siap. Nabi Ibrahim dibakar, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Adem malian. Belum lagi Nabi kata Rasulullah, cukup ya Allah, aku simpan mukjizatku, keistimewaan itu untuk nanti di hari kiamat diwujudkan sebagai syafaat. Rasulullah itu ketika perang berdarah-darah, Rasulullah itu pernah tidak makan 3 hari, sampai mohon maaf dengan para sahabat diganjel perutnya dengan batu Bapak. Nabi loh sampai tidak makan 3. Apakah lapar? Ya lapar. Ojo dikira kayak Nabi niku mboten luwe, lapar. Diganjel pakai perut. Bagaimana cara Rasulullah menghilangkan rasa lapar itu? Ketemu sama Abu Hurairah, nyapo ketemu kok ganjel watu Abu Hurairah. Tigang dinten dereng makan Rasulullah. Pengen warak, pengen dikira lek dijak yang warung. Ternyata ayo wudu. Kon wudu Pak, wudu. Saiki melok aku sholat Pak. Jadi lapar itu dibuat sholat, setelah sholat ditanya gimana masih lapar? Alhamdulillah Rasul, sudah berkurang lah lapar saya. Niku Abu Hurairah. Nek abu-abu sing nang Al-Furqan iki luwe dijak sholat ya tambah. Kenapa? Karena sholat ini masya Allah saking tenangnya ini kok sampai hilang tak rasa laparnya. Nah hilang rasa laparnya ini. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW itu menyimpan mukjizat yang secara fisik ya, secara fisik, secara yang itu nanti disimpan untuk hari kiamat. Untuk kita, untuk siapa? Untuk kita. Menurut sok ada rang rumangsane. Rang rumangsane lek besok pengen diberi syafaat, Allah akan berikan syafaat. Rasulullah rela berdarah-darah, rela harus kelaparan. Sing penting umatku besok neng dino kiamat tidak susah, tidak menderita ya Allah. Caranya biar pun simpen ya Allah untuk nanti di hari kiamat. Umatku yang ittiba kepada sunnahku, yang membaca sholawat atasku, yang mengikuti tuntunan-tuntunanku dengan sekuat tenaga, maka dialah nanti yang akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita semuanya nanti akan diberikan syafaat di hari kiamat. Yang penting satu, ittiba sunnah. Yang kedua, banyaklah membaca sholawat. Bapak Ibu, ada pertanyaan tadi malam, Ustadz, bagaimana dengan maulid? Perlu saya sampaikan begini Bapak Ibu, maulid itu sebenarnya adalah kita ini mengingat kembali kelahiran Rasulullah. Jenengan kalau mengingat kelahiran Rasulullah itu salah apa tidak? Kemudian setelah itu, dan maulid itu sebenarnya tidak hanya bulan Maulid seperti ini. Bapak Ibu, mari kita maulid dalam artian kita sampaikan sirah Nabi, disampaikan perjalanannya Nabi. Seperti ini maulid niki. Ngaji Samail niki maulid. Kenapa? Karena kita belajar tentang jangan dipikirkan yang macam-macam. Ustadz, tetangga saya kok mulainya bahasa Arab? Karena beliau menceritakannya pakai bahasa Arab. Ya cuman sing disampaikan ini paham mboten enggak tahu saya. Kalau kita menyampaikan pakai bahasa
Bisa. Ini maulid, inilah Nabi. Nabi pernah dilahirkan, Nabi pernah berjuang, lahir dengan kondisi yatim, bla bla bla. Itu maulid. Jadi kita tidak perlu mengatakan bahwa seperti itu perbuatan yang dilarang, bahkan dianjurkan. Kita berkumpul untuk mengingat kembali perjuangan Rasulullah. Kita berkumpul bagaimana kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu maulid itu. Artinya apa? Maulid dalam artian kita mengenang kembali bahwa Rasulullah pernah hidup di alam dunia, membawa risalah yang sempurna yang sampai hari ini masih kita ikuti, bahkan sampai yaumul kiamat. Oleh karena itu sekali lagi yang namanya maulid itu tidak harus menunggu bulan Rabiul Awal seperti ini, tapi setiap hari boleh maulid. Dan yo ora kudu nggo ambeng. Nah, itu nggo ambeng. Yang nggo ambeng niku yo nepaki lek dong. Ambenge kan wonten iki, Pak. Ini ambengnya. Saya kira seperti itu. Jadi tidak perlu dipermeributkan. Saat ini serasa ribut-ribut masalah maulid, sudah tidak usah diberi. Sekarang itu bagaimana umat kita jamaah ya adek oke, terus mau ngaji, kemudian secara ekonomi juga bisa bersinergi, yang miskin dibantu, yang kekurangan diewangi, sing sugih-sugih aja mlecing. Sing penting niku kok, Pak. Tidak usah bahas yang itu, sudah lewat, seperti itu sudah lewat. Lek pomo enek kanca sing ya wis lana amaluna walakum ngono ae wis. Ndak usah kita menghina mencela. Ya itu termasuk dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nggih, pun ngoten. Semoga bermanfaat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sudah jam 5:30 dan semoga kita bisa mengambil kemanfaatan dari apa yang kita kaji. Alhamdulillah, semakin hari jamaahnya semakin banyak. Termasuk ada yang dari Sumberingin, dari Tugu, Masya Allah. Sing paling adoh engko pahalane paling akeh. Lek mlaku. Lah numpak motor Pak ya, motor boleh glindinge munyer ping pira niku. Baik, saya kira seperti itu. Silahkan semangat istiqomah ngaji, itu yang penting istiqomah. Sekarang semangat, besok gak tekoneh, berarti niku mboten istiqomah. Ajak teman-teman, ajak istri, ajak anak, ajak siapapun, tetangga-tangga, ajak. Insya Allah masih banyak waktu tempat kosong, dan konsumsi pun insya Allah panitia masih cukup untuk menyediakan untuk panjenengan semuanya. Kita doakan semoga panitia, teman-teman kru dari Narasi Dakwah dan seluruh yang bersumbangsih di dalam acara ini diberikan kekuatan iman dan Islam, sehat walafiat, dan kita semuanya selalu diberikan kekuatan iman dan Islam, termasuk pemirsa yang ada di rumah dari Sabang sampai Merauke. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya, dari A sampai Z di sini. Yang terakhir saya sebutkan namanya Denny Setioningrum, saya sebutkan karena terakhir sendiri. Alhamdulillah, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan apa yang kami sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pengumuman dari panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.